ini dari Kamus Pulu akan mempresentasikan terkait sifat gelombang dan partikel. Baik, pembahasan pertama yaitu mengenai difraksi partikel. Sebelum membahas apa itu difraksi, kita akan membahas dulu mengenai sifat gelombang dari partikel. Berdasarkan peristiwa efek fotolistrik dari Einstein, yang kemudian didukung dengan percobaan yang dilakukan oleh Compton, telah membuktikan tentang dualisme atau sifat kembar cahaya, yaitu bahwa cahaya bisa berkelakuan sebagai gelombang, tetapi juga dapat bersifat sebagai partikel. Nah, difraksi secara umum merupakan fenomena penting yang membedakan gelombang dari partikel. Difraksi merupakan pembelokan di sekitar sudut yang terjadi apabila sebagian muka gelombang dipotong oleh suatu penghalang. Selanjutnya, difraksi adalah perilaku gelombang. Penjelasan difraksi partikel dengan menggunakan cara klasik sangatlah sulit, sehingga difraksi partikel hanya dapat dijelaskan dengan mekanika kuantum. Selanjutnya ada eksperimen mengenai difraksi partikel, yaitu eksperimen yang dilakukan oleh Davison-Gramer atau disingkat dengan DG. DG mengkonfirmasi bahwa perilaku gelombang dari elektron yang mengalami difraksi Bragg. Nah, hukum Bragg ini adalah kasus khusus difraksi law yang menentukan sudut hampuran koheren dan inkoheren dari kristal yang diperkenankan oleh William Lawrence Bragg. Nah, berdasarkan eksperimen ini ditemukan bahwa elektron termionik yang dihasilkan oleh hot filament dipercepat dan difokuskan ke target pada kondisi vakum. Nah, umumnya menurut mekanika klasik, seharusnya elektron akan dihamburkan ke segala arah. Tetapi pada kenyataannya, berdasarkan eksperimen ini, elektron dihamburkan pada sudut tertentu ke detektor yang dapat digerakkan. Nah, di sini ada percobaan skema DG. Berdasarkan gambar yang terlihat bahwa DG menembakkan berkas elektron dengan energi tertentu pada permukaan kristal tunggal nikel. Nah, kemudian berkas elektron ini dipantulkan oleh permukaan kristal yang ternyata mencapai nilai maksimum dan membentuk sebuah sudut tertentu sesuai dengan relasi Bragg. Nah, pada percobaan ini ditemukanlah sebuah persamaan, yaitu M lambda sama dengan 2D sin theta, di mana M adalah bilangan bulat, lambda adalah panjang gelombang, dan D adalah jarak dua bidang isi yang berurutan dalam kristal, dan theta adalah sudut yang terbentuk. Nah, berdasarkan persamaan tadi dapat disimpulkan bahwa panjang gelombang atau lambda tergantung dari energi elektron yang ditembakkan, yang berarti tergantung dari tegangan akselerasi pada penembak elektron. Nilai maksimum ini ditafsirkan sebagai interferensi yang saling menguatkan. Artinya, gelombang pantulan mempunyai fasa yang sama. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan sudut antara dua pantul maksimum yang berurutan atau sin theta tergantung dari lambda per D. Jadi, jika panjang gelombang terlalu kecil, maka posisi pantulan maksimum akan sangat
elektron di kuadrat per 2 sama dengan EV aksel. Dan kecepatan elektron akan menentukan lambda melalui hubungan dengan menggunakan persamaan Fe sama dengan H per M lambda. Kemudian ada interpretasi dari hasil DG. Menurut eksperimen DG dapat diinterpretasi jadi dua, yaitu yang pertama, elektron didifraksikan oleh atom pada permukaan yang bertindak sebagai grating logam, seperti elektron yang berperilaku sebagai gelombang. Lalu yang kedua, elektron berperilaku sebagai gelombang seperti yang dipostulatkan oleh de Broglie. Nah, menurut de Broglie, bahwa partikel atau elektron yang bergerak ada kemungkinan memiliki sifat gelombang dengan panjang gelombang tertentu. Dari eksperimentasi Dirac X-ray yang dilakukan secara terpisah, kita mengetahui bahwa D sama dengan 2,16 derajat Celcius. Sehingga panjang gelombang elektron adalah lambda sama dengan D sin theta sama dengan 1,65 ampere. Nah, 1,65 ampere ini merupakan hasil yang diperoleh dari eksperimen dan harus dicek dengan harga yang diberikan secara gratis oleh Broglie. Mulai dari masa penasaran, yang pertama potensial addisional kecepatan elektron melalui SL Indonesia. Yang kedua, pada percobaan bentuk terjadi elektron diakselerasi ke X1 dengan angka 5,4%. Non relativity. Dan banyak juga lebih satu gelombang elektron yang diakselerasi ke X1 dan 2 kali X dengan 54 sampai 1.314 lambda sama dengan H per T sama dengan H per kontra kurung besar 2 kali H kali X tanda kurung tutup kali H min sebelas sama dengan 1,67 derajat Celcius. Dalam bentuk potensial eksternal, lambda sama dengan H per tanda kurung besar 2 kali Fx kali Fx tanda kurung tutup min sebelas. Baik, selanjutnya yaitu ada poin pembahasan tentang prinsip ketidakpastian.
yang bergerak dipandang memiliki gelombang de Broglie dan partikel yang dianggap berada pada posisi tertentu di dalam gelombang perlu mempersempit kedudukan partikel tertentu dengan tepat dapat ditemukan, tetapi panjang gelombangnya sulit ditemukan. Terhadap hubungan timbal balik antara ketidakpastian posisi inherent delta X dari partikel yang bersangkutan dengan momentum yang inherent delta P. Semakin kecil delta X, maka semakin besar nilai delta P dan begitupun sebaliknya. Superposisi dua gelombang searah dengan W dan K yang sedikit berbeda akan menghasilkan sederet gelombang kelompok. Hubungan antara jarak delta X dan pelebaran delta K tergantung pada bentuk gelombang kelompok tertentu, bergantung pada definisi dari delta X dan delta K. Yang diperlukan dari hubungan perkalian ketidakpastian delta X dan delta K dinyatakan sebagai delta X dikali delta K tidak sama dengan setengah. Persamaan 1 memberartikan nilai angka gelombang K sama dengan 2 pi per H, sehingga ketidakpastian delta K dalam gelombang de Broglie dengan ketidakpastian momentum delta P dalam partikel menjadi delta P sama dengan delta K H per 2 pi. Akibatnya, lewat persamaan di atas menjadi delta X, delta pi lebih dari sama dengan H per 4 pi. Persamaan di atas menyatakan ketidakpastian yang disampaikan oleh Werner Heisenberg pada tahun 1901 sampai 1976. Pada tahun 1927, prinsip ketidakpastian dapat didekati dari berbagai arah. Setiap foton memiliki momentum H per lambda, dan bila foton tersebut bertumbukan, terjadi perubahan momentum. Perubahan momentum dari delta P sama dengan H per lambda, dan nilai delta P merupakan ketidakpastian dari P. Kedua persamaan di atas menyatakan bila lambda pendek akan dihasilkan delta X yang kecil, tetapi delta P besar sebaliknya. Bila lambda besar dihasilkan delta P kecil, tetapi delta X-nya besar. Dengan mengingat persamaan pertama akan dihasilkan bentuk delta P dikali delta X sama dengan H. Sehingga persamaan di atas lebih biasa dipakai dari persamaan sebelumnya karena batas di bawah adalah H per 2. Sangat jarang ditemui. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.